Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan berbagi materi yang saya peroleh saat mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Literasi dan Numerasi melalui kegiatan pengembasan dengan topik konsep dasar numerasi. Nah, materi ini dipelajari pada paket modul 1 bersama saya Beatrix Angela Tanlain. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang numerasi? Apakah numerasi adalah matematika? Apakah numerasi menjadi tanggung jawab guru matematika saja? Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menjawab iya, numerasi adalah matematika dan menjadi tanggung jawab guru matematika saja, maka Bapak Ibu sebenarnya mengalami yang namanya miskonsepsi numerasi. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyimak materi lebih lanjut. Numerasi dan matematika adalah dua hal yang berbeda, tetapi berkaitan satu dengan yang lainnya. Numerasi bersifat praktis dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini dapat diamati bahwa cakupan numerasi sangatlah luas, tidak hanya di dalam mata pelajaran matematika saja. Konteks dan masalah kontekstual merupakan komponen yang penting dalam numerasi. Konteks digunakan di awal pembelajaran untuk membangun pemahaman konsep matematika murid. Nah, berikut adalah salah satu cara mengkonstruksi konsep matematika murid dari masalah kontekstual. Bapak Ibu sekalian, untuk dapat memahami konsep numerasi secara lebih baik, maka kita dapat menggunakan masalah kontekstual atau nyata dan dekat dengan kehidupan murid untuk menjelaskannya seperti yang ditampilkan pada diagram iceberg perkalian dengan RMI berikut. Tahap yang pertama ialah tahap konkret, yakni murid diberikan penjelasan tentang penggunaan konsep perkalian dalam konteks dunia nyata, seperti konsumsi obat-obatan ketika sakit dengan aturan minum 3x1, serta banyaknya roda pada 4 buah sepeda, 4x2. Tahap yang kedua, pembentukan skema atau perkalian dalam skema. Nah, pada tahap ini, murid diberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang perkalian dengan skema tertentu, seperti aturan minum 3x1 yang artinya bahwa kita harus minum 1 tablet pada pagi hari, siang hari, dan juga malam hari. Serta terdapat 4 sepeda yang memiliki 2 roda per sepedanya. Tahap yang ketiga ialah tahap membangun pengetahuan. Nah, pada tahapan ini, murid diberikan pemahaman yang lebih luas bahwa perkalian itu sebenarnya merupakan penjumlahan yang berulang. Jadi 3x1 itu sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1, atau hasilnya sama dengan 3. Atau contoh lainnya 4x2 itu sebenarnya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 lagi. Jadi jawabannya sama dengan 8. Tahap yang terakhir ialah tahap formal, di mana pada tahapan ini murid diharapkan dapat melakukan perhitungan formal perkalian atau menghafal perkalian. Jadi 3x1 murid langsung bisa jawab sama dengan 3, atau 4x2 hasilnya sama dengan 8.
Terdapat dua peran konteks, yakni membantu murid untuk menghubungkan situasi dunia nyata dan matematika mereka. Yang kedua ialah memotivasi murid agar belajar matematika lebih menarik dan juga atraktif. Agar murid dapat memperoleh kemampuan numerasi yang baik, maka kita dapat menggunakan pemodelan matematika, yakni permasalahan di dunia nyata disajikan kepada murid, kemudian murid diharapkan dapat mentransfernya ke dalam bentuk matematika dan juga mencari solusi terhadap masalah yang diberikan dengan menyesuaikan konteks yang ada. Kepekaan terhadap bilangan disebut juga sebagai intuisi bilangan. Ialah bagaimana murid memahami makna bilangan yang sesungguhnya. Hal ini bertujuan untuk membantu murid mengembangkan kemampuan numerasinya, juga akan memberikan manfaat untuk aspek yang lebih luas, seperti untuk bangsa dan negara. Misalkan murid yang numerat akan kritis menanggapi berita yang mengandung data ataupun fakta. Setiap negara memiliki cara dan standar tersendiri dalam menyusun tahapan perkembangan numerasi yang disesuaikan dengan konteks dan kurikulum pendidikan di masing-masing negara tersebut. Pushmenger tahun 2020 membagi tahapan perkembangan numerasi ke dalam 5 level yang disesuaikan dengan tingkatan kelas peserta didik. Pada setiap level pembelajaran tersebut, terdapat penjelasan mengenai kompetensi yang seharusnya atau idealnya sudah dimiliki oleh murid pada tingkatan kelas tertentu. Terdapat 4 komponen utama konsep numerasi, yakni bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, dan data dan ketidakpastian. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya bagikan terkait dengan konsep numerasi dan juga perkembangan konsep numerasi khususnya di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.